saya Janet. Dan saya Janika, kami dari kelas 11 SMA Bintang Mulia Bandung. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah kami yang berjudul Kampau Oil. Penambahan nilai guna limbah kulit kakao dan petai Cina terbukti dengan inovasi pengolahan menjadi minyak nabati alternatif atau yang disebut Kampau Oil. Meskipun berasal dari salah satu sektor limbah terbesar di Indonesia, Kampau Oil ini mengandung berbagai manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh masyarakat. Kandungan tersebut adalah senyawa quercetin, quinferol, dan vitamin E. Pengujian senyawa dilakukan dengan metode kromatografi kertas pada alkohol 96% dan KOH. Kampau Oil nyaris mendekati standar kelayakan minyak goreng nabati di Indonesia, ditinjau dari kadar air dan kadar asam lemak bebas sesuai dengan SNI. Maka dari itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut sehingga potensi besar akan Kampau Oil ini untuk menjadi minyak nabati alternatif penekan masalah krisis minyak goreng di Indonesia dapat terrealisasikan. Indonesia termasuk 3 besar negara penghasil buah kakao terbesar di dunia. Selain itu, petai Cina juga menyebar dengan cepat di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami bagian dari buah tersebut, sehingga kulit dari buah dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Sama halnya dengan petai Cina yang mudah tumbuh tetapi jarang dimanfaatkan. Padahal, dilihat dari potensinya, kedua buah tersebut dapat dijadikan sebagai minyak nabati alternatif pada kala krisis minyak nabati di Indonesia. Dalam inovasi pengolahan menjadi minyak nabati, ada kandungan quercetin dan quinferol yang memiliki banyak manfaat dan dapat mengurangi limbah buah yang terbuang. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan akan limbah kulit Theobroma kakao disertai dengan pemanfaatan Leucaena leucopala secara optimal, bagaimana upaya alternatif dalam mengatasi krisis minyak nabati di Indonesia, apa kandungan dalam minyak nabati alternatif yang terbuat dari limbah kulit kakao dengan campuran petai Cina. Yang pertama adalah quercetin yang merupakan senyawa flavonoid dari kelompok flavonol yang dapat ditemukan dalam buah dan sayuran. Yang kedua adalah quinferol yang merupakan salah satu anggota flavonol yang digolongkan sebagai senyawa flavonoid. Theobroma kakao merupakan tanaman perennial berbentuk pohon. Kulit kakao merupakan limbah perkebunan yang dihasilkan oleh tanaman kakao. Petai Cina atau lamtoro berasal dari Amerika tropis. Variabel yang akan diobservasi pada penelitian ini adalah variabel bebas berupa limbah kulit buah kakao dan biji petai Cina. Sementara itu, variabel terikat berupa minyak nabati dan variabel kontrol berupa minyak goreng nabati pasaran. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cara pengerjaannya adalah dengan mempersiapkan kedua bubuk limbah olahan dalam wadah pemanas, tambahkan aquades dengan perbandingan pelarut dan bubuk limbah 2:1, lalu dipanaskan dengan api kecil hingga air menguap dan minyak terekstraksi. Diamkan minyak hingga mencapai suhu ruang, lalu saring residu dengan kain saring. Pertama adalah pengujian senyawa quercetin dan quinferol. Kemudian dilakukan juga penjernihan pada Kampau Oil. Cara penjernihan Kampau Oil adalah panaskan 150 ml sampel minyak Kampau Oil, lalu beri 1 sendok arang aktif sembari diaduk dan dipanaskan. Kemudian dinginkan selama 6 jam, lalu saring sampel menggunakan kertas saring. Ketiga, panaskan kembali sampel yang telah disaring hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius. Kemudian campurkan 15 gram bubuk bleaching earth ke dalam sampel hangat sembari diaduk, lalu didiamkan selama 24 jam. Dalam pengujian kandungan minyak, diuji kandungan vitamin E dengan menuangkan sampel minyak ke gelas ukur sebanyak 20 ml. Lalu, tambahkan 5 tetes alkohol 95%, kemudian campurkan HNO3 ke dalam larutan. Kemudian, aduk hingga merata. Setelah itu, panaskan larutan pada suhu 75 derajat Celcius hingga warna asal kuning berubah menjadi jingga. Untuk pengujian kelayakan minyak, pertama adalah dengan menetapkan kadar air dengan metode gravimetrik. Pertama, timbang cawan porselen hingga diperoleh bobot konstan. Lalu, timbang sampel minyak goreng sebanyak 2 gram dan masukkan ke cawan porselen. Kemudian, panaskan cawan porselen yang telah berisi sampel minyak goreng dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius sampai berat minyak konstan. Setelah proses pemanasan, timbang kembali cawan porselen untuk mengetahui berat air yang berkurang. Kemudian hitung dengan rumus seperti ini. Dalam pengujian asam lemak bebas dilakukan menggunakan metode titrasi dengan larutan standar KOK. Sampel minyak ditambahkan dengan alkohol agar minyak dapat larut dan dapat bereaksi dengan basa alkali sehingga mudah untuk dititrasi. Hasil pengujian kadar air menunjukkan kadar air pada Kampau Oil yaitu 0,20%, di mana kadar air tersebut melebihi syarat yang ditetapkan oleh SNI 0137412013 yaitu 0,15%. Hasil pengujian asam lemak bebas pada Kampau Oil menunjukkan hasilnya yaitu 0,254%, di mana bilangan tersebut mendekati dengan syarat yang ditetapkan oleh SNI 0137412002 yaitu 0,30%. Hasil pengujian senyawa quercetin dan quinferol adalah sebagai berikut. Sementara itu, hasil pengujian vitamin E adalah sebagai berikut. 5
Limbah kulit kakao dengan ekstrak buah petai Cina memiliki kandungan lemak yang dapat diolah lebih lanjut menjadi minyak nabati alternatif yang telah diuji memiliki kandungan senyawa quercetin, kaempferol, serta vitamin E yang baik manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Selain itu, minyak nabati alternatif ini nyaris mendekati standar kelayakan minyak goreng nabati di Indonesia, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dengan kadar air sebesar 0,20%, SNE itu 0,15%, dan standar asam lemak bebas sebesar 0,254%, SNE 0,30%. Sekian dari kami. Terima kasih.